Halo, jadi semua proses sudah selesai. Halo guys, hari ini kita mau bikin selai nanas. Jadi ini nanasnya kita kupas dulu, oke? Ini pengupasan, nanti pengambilan itu titik-titik hitamnya itu kita pakai ini. Ya, alat congkelnya. Biasa belinya di tempat langganan. Kita proses terus. Nih biasa buat es buah. Ini untuk menjongkel nanas, lubang-lubang nanas. Ini biasanya buat pepaya. Nah, oke. Tuh mau pasang satu biji lagi. Kita bikinnya 3 ya. Proses pengupasan dulu, baru pengambilan titik hitamnya yang bikin gatal tenggorokan itu loh. Oke. Tuh gitu ya. Ternyata lambat betul pakai alat itu, ya ampun. Nih gak selesai akhirnya dibikinlah seperti ini. Nih kayak gini tuh, lebih cepat katanya. Aku sih terserah yang ngerjain aja. Siapa yang ngerjain? Bebek tuh, lebih cepat kayak gini katanya. Ya udahlah, kita tunggu sampai selesai, baru kita proses berikutnya lagi. Nih rusak ya, dicongkel. Cantik sih, tapi kan sebenarnya nggak masalah. Habis ini kan juga di blender. Hehehe. Sebelumnya dicuci dulu dan diiris-iris dulu. Oke. Tada, udah selesai 3 biji. Tinggal diiris, dicuci, baru kita blender. Baru deh kita masak. Ternyata yang ini tidak ada gunanya, tidak terpakai, hasilnya jelek. Dikupas dengan versi kayak gini cantik, dan pakai ini, alat ini lambat. Oke, kita proses pemotongan, lalu pencucian, lalu pemblenderan, baru pemasakan. Jangan kemana-mana. Oke, jangan lupa like, subscribe, share jika perlu. Oke. Ini udah diiris. Sekarang kita cuci
Cuci dulu nanasnya. Tadi udah dicuci sekali sebelum diiris, jadi kita cuci lagi ya biar higienis. Udah dicuci. Sekarang proses pemblenderan, oke? Stay tune, jangan lupa subscribe, comment, and like, share jika perlu. Halo, jadi ini kita proses blender ya. Ternyata kalau di blender itu nggak bisa diisi banyak dulu, jadi harus sedikit dulu baru dia bisa putar. Karena di sini kita blendernya tanpa air ya. Oke. Nih tadi saya coba sedikit ternyata mutar dia. Sekarang saya akan memblender semuanya. Semua yang ada di sini. Tuh. Baru nanti dimasukkan ke dalam panci ini. Baru kita masak. Oke. Kita blender lagi. Itu. Nah, kita masukkan sedikit-sedikit ya ke sini. Tuh, sedikit dulu kita putar. Nah, ini yang sudah selesai di blender semuanya. Oke. Sekarang kita proses pemasakan. Ini udah di atas kompor, udah dinyalain kompornya. Proses pemasakan. Sekarang saya mau masukin kurang dari setengah kilo gula ya. Saya cuma pengen menetralisir sedikit asamnya aja, tapi tidak mau meninggalkan rasa asamnya. Karena apa? Karena kan kita tahu nanas itu kan asam-asam manis gitu ya. Jadi supaya lebih menarik lah gitu rasa kuenya nanti. Ya, saya masukin. Nggak nyampe setengah kilo, masih ada sisa segini. Nah, oke. Supaya rasa nanasnya, rasa selainya tidak terlalu manis, jadi sedikit aja saya kasih gula. Jangan lupa apinya cukup api sedang, malah agak kecil aja, biar lama kita masaknya tapi dia matang sempurna dan tidak cepat basi. Oke. Saya pun tidak memasukkan vanili di sini karena tidak ingin merusak rasa asli dari nanas. Kenapa saya bikin? Kenapa sih nggak beli aja? Kan ada orang jual nanas mahal, botol kecil aja 10.000, 12.000 sampai 15 ribuan. Mending saya beli nanas matang, proses deh sendiri, iya enggak? Kita tinggalkan saja dengan api kecil ya. Oke. Kita tutup dulu, biarkan dia tuh meletup-letup sampai tidak ada air lagi, sampai kental. Siap. Sesekali boleh diaduk ya, tapi sesekali aja, sesekali boleh diaduk, tapi ini loh hati-hati, tuh bisa muncrat-muncrat, panas, sakit loh. Oke, kita tutup lagi ya. Tujhe dekha to hi jana sanam, प्यारा होता है दीवाना सनम. Suami saya lagi putar lagu India. Tuh udah berubah ya, udah mulai hilang busa, terus airnya dikit, tapi saya nggak terlalu berani selalu ngaduk ini. Astaga, ini sakit banget kena letikan-letikan itunya, air panasnya itu. Nanti kita aduk lagi, kita bikin dia kental. Kalau perlu dikasih pewarna nanti ya, biar kuningnya bagus, cantik di atas kue kering. Halo,
Ini udah hampir matang ya. Jadi saya ini mau bikin dua warna, merah dan kuning. Dan adonan pertama ini mau saya bagi dua dulu, baru dimasak lagi dengan pewarna. Oke? Ini udah hampir matang. Jadi kita bagi dua, kasih pewarna kuning dan merah. Dimasak lagi sekali sampai betul-betul kering, baru deh matang. Oke? See you bentar ya. Yang di sini saya kasih pewarna kuning. Oke. Dan yang di sini akan saya kasih pewarna merah. Oke. Pewarna aman buat makanan, oke. Jangan takut. Gelap ya. Padahal udah dibuka pintu, udah pakai lampu. Nah, ini tadi merah, ini kuning. Bagaimana nanti hasilnya? Cek berikutnya. Halo, ini udah saya nyalakan lagi apinya. Ini selai nanas warna kuning. Saya bagi dua tadi ya. Sama-sama selai nanas, tapi ini berwarna kuning. Dan ini yang berwarna merah. Maaf ya, saya syutingnya langsung aja, nggak pakai itu tripod-tripodan. Saya juga sendirian syuting ini. Oke. Kalau bisa semuanya harus pakai panci anti lengket. Ini juga selai nanas, cuma warna merah ya, karena kita nggak punya stroberi untuk bikin selai. Siap? Tuh cantik. Tuh kuning cantik, masih basah. Jadi kita masak lagi. Oke. Alhamdulillah udah mateng. Kita angin-anginkan dulu. Ya. Kita kasih angin biar tambah kering, tidak terlalu basah dan supaya cepat dingin. Merah dan kuning. Ini dari 3 butir nanas yang besar-besar. Satu butirnya harga 12.000. Tidak saya timbang sih, cuma memang besar. Ya. Nanti kita lanjut lagi. Saya syuting lagi bentar. Saya stop dulu. Halo. Untuk tayangan hari ini saya mau bikin, rencananya ya, saya mau bikin kue kering hanya dengan 3 bahan. Kue kering hanya dengan 3 bahan. Apa aja bahannya? Margarin, saya punya 2 kilo. Tepung maizena, saya punya 3 kilo 200 gram. Di sini 200 gramnya ya. Di sini 3 kilo. Terus yang diperlukan dari susu kental manis ini adalah 1 kilo 280 gram. Sedangkan yang di sini posisinya ada 2,5 kilo. Jadi nanti kita ambil ya, kita ukur pakai ini pakai timbangan ya. Jadi cuma 3 bahan ini, maizena, susu kental manis, dan margarin. Takarannya nanti saya tulis di description box ya. Dan supaya wangi, saya kasih vanili ya. Sekitar 4 nanti saya kasih. Terus yang ini apa ini? Kok ada coklat batang, nanti kita lelehkan. Ini keju nanti kita parut. Ini choco chips untuk di atasnya. Ini selai nanas yang sudah kita bikin. Ini sama selai nanas, tapi kita kasih pewarna merah ya, karena kita nggak bisa bikin selai strawberry. Sedangkan kalau beli kan agak mahal ya. Satu botol kecil aja udah 15 ribuan. Jadi kita bikin ini selai nanas warna merah dengan warna kuning dari 3 biji nanas. Tadi kita masak agak lama ya. Terus nanti kalau ada basah-basah gitu jangan sampai masuk ke
kue keringnya. Kita ambil yang atasnya aja, jangan sampai basah. Ini choco chips juga, coklat batang kita lelehkan. Ini nanti keju kita parut. Oke, nanti kita syuting ya. Tuh, ingat loh ya, ini kue kering cuma 3 bahan: maizena, susu kental manis, dan porvita. Kalau ini option saja, ini juga option saja. Kalau tidak mau pakai topping juga nggak masalah. Sekarang kita masuk ke proses pembuatan ya. Jadi ceritanya kan gini, resep saya itu 400 gram tepung maizena, 250 gram mentega, 4 saset susu kental manis. Susu kental manis ini per saset saya udah cek itu sekitar 40 gram. Karena butuhnya 4 saset, berarti 40 gram dikali 4 saset artinya 160 gram per satu resep mini ya. Karena hari ini saya mau bikin 8 resep, jadi semuanya saya kalikan 8. Pertama, 400 gram maizena saya kali 8 itu hasilnya 3,2 kg. 250 gram mentega dikalikan 8 sama dengan 2 kg. Itu tadi porvita, itu satu sasetnya isinya 20 gram. Jadi dikali 10 artinya semua itu tadi 2 kilo ya. Pas sudah nih sama ini nih. Sekarang susu kental manis 40 gram dikali 4 tadi kan 160 ya per satu resep mini. Karena kita mau bikin 8, jadi 160 gram SKM dikali dengan 8 artinya kita membutuhkan 1 kilo 280 gram ya. Nah seperti ini resepnya. Nanti ini saya tulis juga kok di description box, cuma ini supaya jelas aja. Kalau kita bikin resep mininya itu terlalu sedikit, sedangkan kita udah menyediakan selusin toples ya. Oke, kita mulai deh proses pembikinan kue keringnya. Nih saya punya toplesnya ya, sudah ya. Ini satu lusin polosan biar nanti enak kita bikin stiker. Kalau saya rajin saya mau bikin stiker. Kalau ada waktu saya berangkat ke percetakan. Dan ini untuk volumenya orang yang jual bilang ini adalah setengah kilo. Ya, jadi kita proses nanti, entah nanti 3 kilo 200 gram maizena itu akan jadi berapa toples. Saya baru pertama kali bikin kue kering yang versi seperti ini untuk dimasukkan ke toples ya. Oke, kita syuting proses. Nih yang tadi belum diapa-apain. Oke, kita mulai. Enak ya toppingnya ya. Kita mulai pemprosesan. Halo, sekarang kita buka dulu ya margarinnya semua. 10 bungkus ini. Artinya 2 kilo. Karena satu saset ini 200 gram. 10 artinya 2 kilo. Kita proses dulu. Lambat nih membukanya. Sini nggak ada kayak hero gitu, nggak ada di sini. Jadi susah kita kalau mau beli margarin langsung 5 kilo 2 kilo gitu, kecuali margarin curah yang tak bermerek. Cuma kalau kita bikin kue kering pakai mentega yang nggak bermerek itu, yang kiloan biasa di pasar biasa itu, ini ya saya rasa berasa berasa nggak terlalu enak gitu. Nah, kayak ada rasa-rasa minyak aneh gitu, kayak rasa-rasa minyak jelantah sedikit gitu. Makanya saya pakai sasetan aja biarlah
Mungkin modalnya jadi lebih mahal, tapi insya Allah rasanya lah enak juga sih. Wih, susah bukanya. Bukanya harus dua sisi gini. Ini sama gini. Tuh. Baru deh dia keluar sini. Kita angkat. Nah. Gitu ya. Tuh. Sayang. Sayang banget. Nanti jadi enggak jadi 2 kilo deh kalau dibuang-buang. Udah hampir selesai. Setelah ini ngapain? Setelah ini kita mixer lah ini mentega dengan susu kental manis. Tuang susu kental manis, Beb. Sama timbangan, Beb. Di sana, Beb. Saya ganti dikit, anggaplah itu yang terbuang di bungkus. Sekarang kita timbang dulu susu kental manisnya. Susu kental manis. Oh, 700 gram. Kita tuang dulu. Itu 85 gram, berarti 700 gram. Ya, gitu dulu. Biarkan dulu. Oke, kita tuang ke sini lagi ya. Nah, sudah kayak gini, siap di mixer. Maaf ya, kameranya keputar-putar. Kita mixer dulu ya. Itu saya masukkan 4 pieces vanili bubuk ya, yang bulatan tadi. Oke, sekarang kita proses pemixeran.
Tuh, cantik ya. Nggak usah terlalu putih, nggak apa-apa, gini aja. Yang penting tercampur bagus, agak ngembang dikit. Kita masukkan tepung maizena. Ya, masukkan tepung maizenanya. Jangan langsung di mixer dulu, berasap dia ya kan. Masukkan semua air, 3 kilo 2 on, 3200 gram. Mudah banget sebenarnya. Semua bahan jadikan satu baru diaduk juga bisa. Ini kebetulan saya cuma pengen coba yang mixeran. Ya. Ya, stop dulu 3 kilo. Stop dulu ya. Doanya belakangan, bentar. Bikin dia kalis dulu. Cantik ya. Ini supaya enggak berasap dulu. Aduh, kameranya jelek. Aduk kan saya. Iya, terus sampai tenggelam tepungnya. Meraung-raung. Maklum kita cuma punya mixernya yang begini doang. Nah, sekarang masukkan yang 200 gram itu ya. Kita masukkan sisanya 200 gram. Aduk sampai rata, sampai kalis. Cantik ya warnanya, kuning bersih.
aduk terus sampai nyatu kalis selesai ya. Kalau kita bikin 1 kilo mungkin gampang, cuma karena sayang aja kalau produksi itu terlalu sedikit, dijualnya juga sedikit, labanya juga sedikit. Jadi kita cobalah bikin banyak 3 kilo, nanti tinggal jual, tawar-tawarkan ke teman kantor, teman di WhatsApp, pelanggan-pelanggan yang biasanya belanja. Maaf ya, ketabrak-tabrak ininya kameranya. Nanti kita pakai sarung tangan bikinnya. Ganti senjata pemirsa, ternyata berat sekali, di bawahnya masih ada tepung. Oke. Harum banget. Gimana kalau blue band? Ini porpita aja harum, apalagi blue band. Tapi blue band maaf harganya sekarang dari 6.000 naik 7.000, naik 8.000, sekarang 10.000. Gak bisa saya. Ya, cantik ya. Nah, ya beres. Adonan sudah beres, sekarang kita proses pencetakan. Oke, kita syuting lagi nanti. Halo, hari ini kita mau review cara pemakaian rolling pin dan bingkai untuk pembuatan kue kering. Ya, jadi kini kita punya bingkai yang mana nanti di sini ada kita masukkan adonan, dan ini rolling pinnya. Kita ginikan biar rata ya. Baru nanti dicetak dengan cetakan kue. Jadi di sini kita punya cetakan yang persegi panjang ada 2, bulan ada 2, bulat ada 2 ya. Jadi masing-masing 2 ini. Nanti kita review bagaimana cara penggunaan dan cara pemakaiannya. Oke. Kita cetak dulu ya. Ini kami tidak menggunakan tepung, tidak menggunakan margarin untuk mengurangi lengketnya ya, karena takutnya merubah tekstur. Jadi kita paksakan aja dulu seperti ini. Nanti kita perbaiki kalau memang ada ini. Setelah bagus nanti kita cetak. Oke, kita cetak ya. Ini seperti ini. Nih, ditekan di situ. Nah, keluar dia ya. Dan ini yang udah dicetak dan udah ditoping. Sementara ini toppingnya choco chips, yang ini keju ya. Ini nanti dicelup ke coklat. Oke. Kalau ini kita bundarin pakai tangan, ditaruh di sini, baru ditekan dengan garpu 2 sisi ya, baru dikasih choco chips seperti itu. Ini nanti siap dipanggang ya. Halo, ini bentuk topping berikutnya ya. Kita tekan-tekan begini dulu sedikit. Oke. Ini juga, ini sedikit aja, pakai sendok ya. Siap dipanggang juga ini. Yuhu, siap panggang. Topping yang lain-lainnya bentar ya. Halo,
Ini cooker isinya coklat batang yang dicairkan dicampur dengan keju ya. Coklat yang dicairkan dicampur dengan keju. Oke. Ini juga coklatnya banyak banget. Dijamin enak ini. Halo. Jadi semua proses sudah selesai. Ini semua hasilnya, ditambah masih ada sekitar segini yang masih bisa dimasukin ke dalam toples seperti yang ada di layar kalian sekarang ya. Sekitar masih ada muat 3 nih, tapi saya kehabisan toples. So jadi kita mau mau review yang sudah kelar. Saya minta maaf karena proses pembuatan tidak bisa terlalu saya shoot karena pertama waktunya nggak terlalu banyak karena sudah terlalu sore, sampai malam kita kerjain. Kedua, ngerjakan cuma berdua, tadi dibantu ponakan sebentar aja. Terus yang ketiga, kita kan juga baru pertama ini bikin versi yang kayak gini, jadi gimana ya, takut gagal gitu kan. Jadi kita totalitas produksi dulu, jadi nggak sempat untuk bikin untuk pegang-pegang kamera untuk shoot. Jadi cuplikan sedikit aja baru bisa kita shoot. Saya sekarang mau review dan isinya apa aja, beratnya berapa. Tapi sebelum itu saya menimbang dulu ya, biar enak nge-review ke kalian. Kita timbang dulu ya. Jadi kita kasih di sini. Ini beratnya, setiap berat kita timbang ya. Biar para pembeli merasa tidak dibohongi.
kue kering dengan choco chips ya. Beratnya sekitar 318 gram. Kita jual harga 30.000. Jadi nanti ini kita kasih lakban di sini ya. Kita kasih lakban semuanya. Oke. Ini toppingnya keju. Keju tapi agak sedikit kering, terlalu kering ya. Memanggangnya, mengovennya. Beratnya 352 gram, kita jual juga 30.000. Ini juga choco chips tapi dengan bentuk yang sedikit berbeda. Ya, jadi saya review dulu karena sebentar lagi mau saya tutup di sini semuanya pakai lakban. Bukan lakban, isolasi, sorry. Nah, ini coklat leleh saya celupin kuenya. Ya. Kita mau packing. Selai nanas tapi yang berwarna merah. Ya, ini nempel nih. Ini banyak banget ini isinya. Tuh. Nempel dia. Ini isinya sekitar 438 gram. Jadi ini yang paling berat. Cuma harganya mungkin ya nanti saya pikir-pikir dulu, apa tetap 30, apa 35, apa 32.000 mungkin kita. Itu mirip semua ya. Ini mirip semua. Ini sama. Udah sama, sudah saya review. Sekarang yang ini. Saya mau review yang ini. Ini bentuknya cuma persegi gitu aja. Tapi dikasih coklat leleh. Beratnya 373,5 gram. Walaupun dia kayak kecil gitu toplesnya, tapi beratnya lumayan ya. Hampir sama dengan yang bulat itu ternyata. 375 gram. Ini saya mix yang merah dengan coklat. 339 gram. Rencananya dijual 20.000 ya, tapi ntar saya pikir dulu, siapa tahu mungkin 25.000 bisa ya, lumayan kan, untungnya lebih. Nah, yang ini sama dengan yang itu tadi, cuma kemasannya lebih kecil. Ini beratnya 306 gram. Berat ya, itu cuma 370, ini 306. Jadi bedanya kayaknya harusnya cuma 5.000 aja bedanya. Nantilah saya kasih harga berapa. Saya hitung-hitung dulu. Yang terakhir, bukan yang terakhir. Ini saya mix. Ada selai nanas, ada yang pakai choco chip sebutir. Ya. Ini cuma satu-satunya nih. Beratnya 358. 30.000 rencananya. Ya. Terus kita punya sisa di sini sekilo, hampir sekilo 1 kilo 300 gram. Ini nanti muat sekitar 3 toples yang seperti ini. Jadi kita masukkan sini dulu karena toples bulatnya kehabisan. Ya. Total semuanya 12, ditambah nanti di sini 3, 15. Ada toples kecil 3. Berarti 18. Estimasi anggaran, estimasi semua biaya, pengeluaran dan pendapatan nanti saya tulis di description box ya. Sekarang yuk mari kita lakban dulu. Lakban pakai ini, bukan lakban, sorry, isolasi.
posisinya harus double ya, supaya tidak gampang melempem. Oke, taruh sini dulu. Sekarang tuh saya kehilangan jejak. Perahu kertasku kan berlabuh, membawa surat cinta darimu. Gak kelihatan yang ada di kaca. Kita harus sampai betul-betul kuat ya. Betapa ajaib hidup ini, cari-cari lambatan hati. Ada sedikit yang masih saya mau jelaskan. Jadi topping yang dipakai itu cuma sedikit ya. Jadi anggaran biaya modal otomatis juga nggak sebanyak
perkiraan awal ya, karena ini masih banyak, ini masih ada, ininya hampir nggak kepake, keju, choco chips, dan ini sekali lagi saya mau kasih lihat hasil kuenya. Rencananya yang kayak gini harganya 30.000, yang kayak gini harganya 25 atau 20.000. Ini juga 20.000 atau 25. Nanti ya, saya ini dulu, kita pikir-pikir dulu. Nih kuenya nih cantik ya. Ini coklat celup, ini choco chips, ini keju tapi agak kosong dikit, ini selai merah nih, mirip tapi sedikit bentuk agak beda. Choco chip juga tapi bentuk beda dengan ini. Itu selai nanas dimix dengan yang ada choco chipsnya. Jangan lupa ini masih ada 1 kilo 3 ons untuk dibikin, masih bisa untuk 3 toples. Saya nggak bisa shoot lagi karena toplesnya kehabisan, jadi mungkin besok baru saya kerjakan, tapi nggak saya shoot lagi ya. Nah, jadi toples yang kayak gini ini selesainya 12, toples yang kayak gini 2, toples ini 1, berarti udah ada 15. Di sini masih ada 3, berarti 18. Yang harga 30 berarti totalnya sama yang ini tadi. Nanti itu 12 sama 3 15, 16, 17, 18. Jadi nanti ada 18 pieces. Akan saya jelaskan di description box hasil dari produksi hari ini ya. Cantik banget. Suka banget saya lihatnya. Saya nggak bisa nyari ngomongnya karena ini udah hampir jam 2 malam. Saya menyelesaikan konten dulu. Ya, jadi masih banyak nih. Oke. Esok kita masukin toples lagi yang ini. Keren. Keren banget ya. Saya bingung nanti mau bikin thumbnailnya kayak gimana ini. Apa saya foto belakangan aja ya. Keren. Saya perkirakan ini modalnya 1 toples itu 20.000 yang besar. Nanti akan dijual 13.000. 20.000 modalnya akan dijual 30.000. Jadi untung per toples itu sekitar 10.000 bersih ya, tapi belum dihitung lakban itu, belum dihitung juga stiker. Rencananya besok mau bikin stiker, biar cantik di sini. Ini udah ada yang dipesan loh, udah ada yang dipesan oleh pelanggan saya, katanya ini sama ini di keep. Oke lah ya, yang tanya-tanya juga udah banyak. Oke, thank you very much. Sekian dulu video dari saya untuk konten ini. See you next time. Thank you.